Para sahabat, ada seorang profesor, yaitu Profesor Tajuddin Nur Effendi. Beliau adalah pensiunan guru besar sosiologi UGM. Belum lama ini dalam sebuah diskusi berbincang-bincang soal kemiskinan desa. 40 tahun yang lalu, beliau melakukan penelitian di sebuah desa di Gunung Kidul. Desa itu miskin, dan belum lama ini beliau berkunjung ke desa yang dulu beliau teliti. Nah, sekarang itu desa itu juga miskin, tetap miskin maksud saya. Jadi artinya selama 40 tahun itu tidak ada pergerakan kemajuan menuju atau istilahnya lepas dari kemiskinan. Jadi ini yang saya sebut sebagai desa miskin abadi. Mungkin cerita pada satu desa ini ya, ada juga desa-desa yang lain ya. Dan saya sempat berseloroh, berarti penelitiannya memang tidak punya kontribusi untuk melepaskan objek itu menjadi lebih makmur atau keluar dari kemiskinan. Nah, ini maknanya apa ini desa miskin abadi ini? Yang jelas desa miskin abadi itu ya desa yang hidup tapi ya nggak punya penghidupan. Sumber-sumber penghidupan sudah nggak ada. Atau bisa juga disebut sebagai desa melarat. Desa melarat itu ya desa yang tidak tumbuh dan tidak merata. Memang sudah nggak ada yang ditumbuhkan dan tidak ada yang diratakan. Biasanya kalau desa yang sulit air atau mahal air atau nggak punya air ya itu desa yang kering yang itu nggak punya penghidupan. Akhirnya ya orang bertahan atau sebagian besar nanti merantau ke kota-kota untuk mencari sesuap nasi gitu. Dan lalu memang pertanyaannya, lalu program-program selama ini itu gimana sih? Kan udah banyak program itu, kalau 40 tahun itu udah, wah itu luar biasa programnya. Dulu juga ada Inpres Desa Tertinggal tahun 93, kemudian juga ada PNPM Mandiri Perdesaan yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan. Kemudian selama 9-10 tahun terakhir ini dana desa juga diorientasikan untuk penanggulangan kemiskinan. Tapi kok masih tetap miskin gitu ya. Ya bisa saja ini permainan data ya. Ada 2 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, ya selain itu program yang barangkali kontradiktif, tapi ada 2 poin yang penting menurut saya. Yang pertama, ini pemerintah desanya konservatif. Konservatif ya. Konservatif itu artinya tidak korupsi, tidak menipu, tapi juga tidak berbuat apa-apa. Segenap jajaran pemerintah desa, baik kepala desa maupun perangkat desa itu bekerja 24 jam non-stop, ya. Tidak mengenal gagal, tidak mengenal sukses. Pokoknya kerja terus ya. Entah itu kerja menjalankan perintah dari atas, pokoknya segala macam perintah ya dijalankan. Kalau disuruh 25% untuk ini ya dijalankan, disuruh ngurus stunting ya dijalankan, disuruh mendata ya dijalankan, disuruh apapun dijalankan. Jadi ini prakarsanya menjadi lemah, tetapi karena hanya menjalankan perintah dari atas. Demikian juga dengan melayani masyarakat, kehidupan sosial, entah itu ngurus jenazah atau pokoknya kehidupan sosial kemasyarakatan itu pasti beres. Jadi nggak punya dampak secara ekonomi, ekologi, dan politik kepada perbaikan penghidupan bagi masyarakat setempat. Nah, menurut saya konservatisme ini itu justru penyakit yang paling utama. Saya sudah bicara di sebelumnya bahwa masalah utama desa itu bukan korupsi, tetapi konservatisme. Sekalipun kepala desa itu tidak korup, tidak mencuri, tidak menipu, tapi kalau tidak berbuat apa-apa ya ini ya, itu juga nggak menarik. Artinya kepala desa yang suci, yang bersih dari korupsi, anti korupsi itu tidak sama, tidak identik untuk kemakmuran rakyat.
Jadi percuma aja kalau misalnya anti korupsi tapi tidak berdampak untuk rakyat. Itu artinya moralis gitu ya, normatif, tetapi tidak bervalue, tidak punya nilai gitu ya. Nah ini namanya konservatisme. Jadi konservatif itu bisa juga karena itu tadi, dijebak oleh moral, dijebak oleh norma, termasuk perintah-perintah dari atas, tetapi tidak punya nilai. Karena nilai itu persoalan keperbiakan dan keberanian. Kalau ini ada perbedaan antara aturan dari atas dengan kehendak masyarakat setempat, kan orang konservatif akan mengikuti perintah dari atas dan akan mengabaikan kehendak masyarakat setempat. Dan itu problem konservatisme di kita itu seperti itu. Mengapa kita tidak menjadi sebuah negeri yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, sejahtera ya? Karena jebakannya konservatisme itu. Kita lebih mengutamakan pada kebaikan diri daripada kebaikan orang banyak. Kita lebih banyak mengutamakan kebenaran normatif daripada kebenaran nalar. Kita lebih mengutamakan kebenaran nalar yang direduksi menjadi sebuah teknokrasi daripada kita ini berbicara tentang realitas rakyat, realitas kepentingan masyarakat setempat dan seterusnya. Jadi seperti yang saya katakan, kita ini ya kaya kebijakan tapi miskin kebajikan. Ya, itu konservatisme itu begitu. Kebijakannya banyak, tapi kebijakannya mengarah pada proyek. Pokoknya proyek itu luar biasa itu. Proyek stunting, proyek SDGs desa itu industri itu. Dan nanti ujungnya apa? Menarik sapi kurus dengan tali yang besar dan panjang. Itu gejala proyek itu begitu. Kalau proyek itu untuk membuat jembatan, untuk membuat jalan itu bagus ya. Jadi artinya untuk menangani hal-hal yang teknis. Tetapi kalau cara pandang proyek untuk mengatasi manusia, mengatasi masyarakat, mengatasi desa, itu tidak akan membuahkan hasil yang memadai. Meskipun di balik proyek itu selalu ada the good intention, ada niat baik, dan ada the will to improve, ada kehendak untuk memperbaiki. Tetapi sekali lagi proyek itu adalah kekuasaan, dan kekuasaan semacam itu akan menimbulkan kontraproduktif. Jadi artinya kontradiksi. Jadi meskipun ada program-program penanggulangan kemiskinan, itu hanya menciptakan konservatisme, kekuasaan lokal, dan itu tidak akan membawa penghidupan yang lebih baik. Kecuali hanya hanya merawat proyek yang berkelanjutan itu. Kita tidak pernah melakukan refleksi, falsifikasi secara memadai ya, meskipun sudah ada berkali-kali macam proyek gitu ya, tapi tentu saja laporannya sangat baik. Tapi tidak pernah kita melihat proyek itu secara seksama. Paling kalau misalnya ini 40 tahun desa ini miskin abadi, nanti yang disalahkan adalah implementasinya. Bukan pada gagasannya, bukan pada konsepnya, bukan pada pendekatan yang ditempuh untuk mengurangi kemiskinan itu. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, nah ini soal representasi ini, ya representasi. Jadi artinya kemiskinan bisa dianggap sebagai kekuasaan dari atas, tapi juga bisa menjadi politik representasi bagi pemerintah desa, kepala desa di hadapan yang lain. Jadi dengan berbekal kondisi yang serba terbatas, kepala desa itu pasti akan mengatakan kami miskin itu. Itu tujuannya apa? Itu namanya negosiasi pada pemerintah, supaya pemerintah itu menaruh perhatian, mengucurkan bantuan lebih banyak pada desa yang bersangkutan. Jadi artinya memang kondisi lokal itu dipolitisasi, kemudian dihadirkan pada pemerintah gitu ya. Dan itu namanya budaya baru ya, meskipun itu dianggap secara moral itu bermasalah ya. Jadi ini kan sama dengan orang yang kaya tapi minta miskin, orang yang kaya tapi memiskinkan diri dalam rangka untuk mengejar BLT gitu ya. Nah ini secara moral nggak menarik, tetapi secara politik, realisme politik ini adalah sebuah negosiasi atau representasi ya desa yang bersangkutan tadi, desa lokal itu kepada pemerintah. Dan itu ada banyak cerita kok, ya demi mengejar bantuan gitu ya, mengejar bantuan maka
orang itu akan cenderung memiskinkan diri, dan memang bantuan itu ya sesuatu yang nggak menarik. Kalau ada konsep bantu rakyat, bagi saya nggak menarik ini. Jadi ini sama dengan populisme tapi diikat secara teknokratik, sehingga ya hasilnya akan kontradiktif gitu ya. Jadi ini gejala seperti itu sangat banyak, perpaduan nilai yang minimal, nalar yang cupet, tetapi moral dan norma yang diutamakan lalu membuat kita menjadi konservatif.